Halo Earthlings semuanya, selamat datang di channel Air Angkasa. Jadi, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah kursi roda ajaib yang sangat canggih atau sangat manipulatif. Professor Stephen Hawking, you've got this new communication system. What was wrong with your old system? My old system worked well, and I wrote 5 books with it, including A Brief History of Time, which was on the Sunday Times bestseller list for over 5 years, longer than any other book. Earthlings, pernah nggak kepikiran? Apakah suara robotik yang dari kursi roda Profesor Stephen Hawking benar-benar berasal dari pikirannya sendiri? Atau ada orang lain yang bicara di belakang kursi roda tersebut? Stephen Hawking muda dikenal sebagai fisikawan brilian. Ia menyusun teori singularitas bersama Roger Penrose. Ini semua benar-benar lahir dari otaknya. Lalu pada usia 21 ia didiagnosis ALS. ALS itu adalah singkatan dari Amyotrophic Lateral Sclerosis, sebuah penyakit neurodegeneratif progresif yang menyerang sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini dikenal juga sebagai penyakit Lou Gehrig. Dalam bahasa Indonesia kadang disebut sklerosis lateral amyotrophic. Kemudian dari penyakit ALS ini menyebabkan otot-otot tubuh melemah secara bertahap. Kelumpuhan, mulai dari tangan, kaki, hingga otot-otot pernapasan. Namun fungsi kognitif, otak dan pikiran sering tetap normal. Seperti kasus Stephen Hawking, tubuhnya lumpuh total, tapi pikirannya sangat aktif. Dan dia masih bisa menulis, berteori, bahkan dalam tanda kutip berbicara. Tapi bagaimana kalau itu bukan suara dia atau bukan dari otaknya? Apakah Stephen Hawking bisa protes? Bagaimana cara dia protes? Konon katanya Hawking bisa bicara lewat gerakan otot pipi. Tapi kecepatan tulisannya hanya 15 kata per menit. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ia menjawab debat ilmuwan, wawancara TV, dan menyusun buku setebal The Grand Design? Bahkan isi pesannya sangat konsisten dengan arah pemikiran ateistik barat, yaitu alam semesta tanpa Tuhan, tidak perlu pencipta, surga itu dongeng, bla bla bla, yang lain-lain. Bagaimana Hawking bisa bicara dengan kursi roda? Katanya otot pipi beliau yang lumpuh itu digunakan buat klik-klik, lalu dikonversi jadi kata-kata. Tapi bayangkan otot pipi cuma bisa klik-klik, bukan baca pikiran. Prosesnya juga pasti lambat, cuma beberapa kata per menit. Tapi Hawking sering ngomong panjang dan rumit, kayak lagi debat di TV. Ada yang aneh nih. Bisa jadi kursi rodanya sebenarnya smartphone berotak tambahan atau ghostwriter rahasia yang ngetik di balik layar. Jujur saja saya juga dulu tidak berprasangka sama sekali. Waktu lihat dia bicara lewat kursi roda, saya percaya 100%. Tapi makin kesini saya lihat teori-teorinya dan arahnya, saya mulai bertanya-tanya. Ini benar-benar dari beliau atau ada yang pakai nama dan simbol beliau untuk agenda tertentu? Bagaimana kita bisa memastikan? Ya, bukan menuduh, tapi penting buat kita tetap pakai akal sehat dan hati yang waspada. Jadi sebelum lumpuh, Profesor Hawking menorehkan sejarah dengan teori-teori brilian seperti singularitas dalam lubang hitam dan awal alam semesta. Radiasi Hawking yang bikin lubang hitam bisa menguap. No boundary proposal, alam semesta tanpa batas. Usahanya menyatukan relativitas dan mekanika kuantum. Ini karya ilmiah murni yang bikin dunia kagum.
Tapi setelah lumpuh dan komunikasi bergantung pada kursi roda, muncul teori dan pernyataan yang agak berbeda. Seperti alam semesta tanpa Tuhan, konsep multiverse yang sulit dibuktikan, peringatan seram soal alien, masa depan manusia yang suram karena AI. Alam semesta tanpa Tuhan. Dalam bukunya The Grand Design 2010, Hawking menyatakan, "Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing." Artinya, karena hukum gravitasi ada, alam semesta bisa dan akan tercipta dari ketiadaan, tanpa butuh campur tangan Tuhan. Ia menyimpulkan bahwa penciptaan spontan adalah alasan mengapa alam semesta dan manusia ada, dan tidak perlu Tuhan untuk menjelaskannya. Pandangan ini menggantikan posisi sebelumnya yang lebih agnostik menjadi cenderung ateistik. Kemudian keanehan kedua dari pasca lumpuh yaitu konsep multiverse yang sulit dibuktikan. Hawking mendukung gagasan bahwa alam semesta kita hanyalah satu dari banyak alam semesta lain dalam konsep multiverse. Ia berpendapat bahwa jika multiverse benar, maka keberadaan kita di alam semesta yang cocok untuk kehidupan hanyalah hasil kebetulan statistik. Namun konsep multiverse ini tidak bisa diuji atau diamati, menjadikannya lebih sebagai spekulasi metafisik daripada teori ilmiah yang bisa dibuktikan. Yang ketiga, peringatan seram soal alien. Hawking memperingatkan bahwa jika alien benar-benar ada dan maju secara teknologi, maka meeting them will be like Native Americans encountering Columbus, and we all know how that turned out. Menurutnya, alien yang sangat maju bisa menganggap manusia sebagai makhluk inferior dan bisa saja menjajah atau menghancurkan kita. Maka ia menyarankan tidak aktif mencari kontak dengan alien, bertentangan dengan banyak program pencarian makhluk luar angkasa. Keanehan keempat adalah masa depan manusia yang suram. Hawking menyatakan bahwa umat manusia menghadapi ancaman besar dari perubahan iklim. Mungkin saja terjadi perang nuklir, bisa jadi kecerdasan buatan AI yang lepas kendali, dan pandemi buatan. Ia percaya bahwa satu-satunya cara menyelamatkan manusia dalam jangka panjang adalah migrasi ke luar angkasa, terutama ke planet Mars. Dia mengatakan, "I don't think we will survive another 1,000 years without escaping beyond our fragile planet." Profesor Stephen Hawking adalah ilmuwan besar, tetapi kursi rodanya bisa jadi adalah alat propaganda terbesar di era modern. Dan kita generasi berpikir harus berani tanya, siapa yang bicara sebenarnya? Kita berharap memang benar-benar suara hati dari Profesor Stephen Hawking. Video ini tidak bertujuan untuk mendiskreditkan Stephen Hawking. Kami menghormati perjuangan dan pencapaiannya. Kritik kami ditujukan pada sistem dan kemungkinan manipulasi simbolik terhadap tokoh besar ini. Gimana menurut Earthling semuanya? Apakah tidak setuju? Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai ya.